Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengkritik sistem pendidikan yang dinilainya belum sempurna. Namun Anies menyebut belum terlambat untuk membenahi. Yang kalau saya boleh mohon maaf agak jujur, ada kesalahpahaman apa itu pendidikan. Nah, kalau kita boleh secara sistem, sebenarnya ada perbedaan antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Ini harus ada yang dibenahi juga di sekolah kita, sistem pendidikan. Pendidikan nasional itu apa sih? Sistem pendidikan nasional merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1989 yang ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989 pada bab 1 dalam pasal 1 menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional merupakan suatu keseluruhan yang terpadu dari semua kegiatan pembelajaran yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Visi dan misi Sistem Pendidikan Nasional. 1. Visi. Pendidikan nasional itu mempunyai visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kedua itu ada misi. Yang pertama itu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, membantu dan memfasilitasi potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. C. Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalitasan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat sumber daya ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta nilai berdasarkan standar nasional ataupun global. Kelima itu memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Kenegaraan Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan nasional terdiri dari dua jalur. Yang pertama, jalur pendidikan formal, dan yang kedua, jalur pendidikan non-formal. Di jalur pendidikan formal, ada jenjang pendidikan dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 17 Ayat 2, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau disebut MI, atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama SMP dan madrasah sanawiyah MTS atau bentuk lain yang sederajat. Lebih lanjut, pemerintah menyatakan dalam pasal 34 tentang wajib belajar ayat 1 bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Nah, yang kedua itu ada jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lainnya 3 tahun merupakan lanjutan dari pendidikan dasar guna mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Maka dari itu, pendidikan menengah dapat berupa pendidikan menengah umum maupun pendidikan menengah kejuruan. Pasal 18 ayat 3 menjelaskan bahwa pendidikan menengah beruntuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain dari yang sederajat. Jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi antara lain 1. Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu. 2. Politeknik. Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. 3. Sekolah tinggi. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam satu disiplin ilmu atau bidang tertentu. 4. Institut.
Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidik akademik atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis. 5. Universitas. Universitas merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidik akademik atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. Output pendidikan tinggi diharapkan dapat mengisi kebutuhan yang beraneka ragam dalam masyarakat. Dari segi peserta didik, kenyataan menunjukkan bahwa minat dan bakat mereka beraneka ragam. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka perguruan tinggi disusun dalam multistrata. Strata yang dimaksud terdiri dari program diploma atau D2 dan D3, program strata 1 atau S1, program magister atau S2, dan program doktor atau S3. Yang kedua ada jalur pendidikan non formal. Jalur pendidikan non formal biasanya diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan sebagai pelengkap, penambah dari pendidikan formal. Biasanya contohnya itu ada majelis taklim, kelompok belajar, pusat pembelajaran masyarakat, lembaga kursus, dan juga lembaga pelatihan. Jenis sistem pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwajibkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya, yang termasuk pendidikan umum adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir, dan universitas. Yang kedua, ada pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, tata boga, dan busana, perhotelan, dan juga kerajinan, administrasi perkantoran, dan juga yang lainnya. Yang termasuk pendidikan kejuruan adalah STM, SMIP, dan SMEA. Yang ketiga, ada pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diberikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Yang termasuk dalam pendidikan luar biasa adalah SDLB, SMPLB, dan SMALB. Yang keempat, ada pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Biasanya pendidikan kedinasan berfungsi sebagai mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi calon pegawai maupun pegawai di suatu departemen maupun non-departemen. Contohnya ada SPK, yaitu Sekolah Perawat Kesehatan, dan APDN, yaitu Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Yang kelima, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama. Yang termasuk dalam jenis program pendidikan keagamaan antara lain adalah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Pendidikan Guru Agama Negeri atau PGAN, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, dan Institut Hindu Dharma atau IHD. Di sini, saya akan menjelaskan tentang definisi kurikulum, fungsi, dan komponennya. Namun, di sini saya akan hanya menjelaskan definisi kurikulum. Kurikulum adalah rencana induk untuk memilih konten dan mengatur pengalaman belajar untuk tujuan mengubah dan mengembangkan perilaku dan wawasan peserta didik. Menurut berbagai ahli, kurikulum mencakup semua pengalaman yang dimiliki anak didik di bawah bimbingan guru, baik formal maupun informal. Kurikulum Merdeka sebagai kebijakan terkini adalah kerangka yang memberi fleksibilitas pada satuan pendidikan dan guru dalam merancang pembelajaran sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada komponen-komponen kurikulum. Komponen kurikulum terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, seperti apa yang ingin dicapai, lalu ada isi, materi atau konten pembelajarannya, dan yang ketiga ada strategi atau metode pembelajarannya. Biasanya berisikan sebagai cara mengajarnya bagaimana, lalu pendekatan
pembelajarannya yang seperti apa. Lalu yang keempat ada organisasi kurikulum, biasanya terdiri dari struktur atau jadwal, lalu ada pembagian mata pelajaran, dan juga alur antar jenjang. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan asesmen, biasanya berisikan penilaian terhadap hasil belajar serta umpan balik dari pembelajarannya. Fungsi penting kurikulum ada 3. Yang pertama, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan pendidikan lembaga. Pedoman bagi guru dalam merancang pembelajaran dan pengalaman belajar siswa. Yang kedua, untuk menilai perkembangan siswa, mengetahui kekuatan dan kelemahan sebagai kontrol sosial dalam memilih nilai atau norma budaya yang relevan diteruskan. Yang ketiga, mengorganisir proses belajar agar lebih sistematis, efektif, relevan, dengan kebutuhan zaman dan peserta didik. Sistem pendidikan Indonesia saat ini telah memiliki akses pendidikan yang lebih luas. Jumlah siswa yang bisa bersekolah meningkat cukup signifikan. Namun, kualitas pendidikan masih rendah. Pemerintah masih lebih fokus pada angka kelulusan dan akses daripada kualitas seperti mutu pengajaran, kompetensi guru, atau relevansi kurikulum. Lalu terdapat kesenjangan antar wilayah, daerah terpencil, dan perkotaan dalam hal fasilitas, sarana prasarana, kualitas guru, dan sumber daya pembelajaran. Kurikulum Merdeka yang kita kenal sekarang telah mulai diterapkan di banyak sekolah lebih dari 330 ribuan satuan pendidikan sejak 2021 hingga 2023. Dengan tujuan membuat materi lebih ramping, memberi ruang fleksibilitas bagi guru atau satuan pendidikan, terutama dalam konteks lokal dan kebutuhan siswa. Dapat dilihat juga melalui data asesmen nasional menunjukkan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum Merdeka mengalami peningkatan skor literasi dan numerasi dibanding yang belum memakainya. Berikut data yang telah kami ambil. Harapan serta solusi untuk sistem pendidikan Indonesia ke depan. Kami berharap pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia tanpa melihat latar belakang sosial ekonomi atau lokasi. Dan harapan kami yang kedua, lulusan yang tidak hanya berhenti pada aspek akademik, tapi juga memiliki kompetensi, keterampilan, karakter, moral yang siap menghadapi tantangan global. Dan yang terakhir, kami berharap kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman, lebih fleksibel untuk konteks lokal dan kebutuhan siswa individu. Lalu ada solusi yang dapat kami usulkan untuk sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada peningkatan anggaran pendidikan agar sekolah-sekolah di daerah terpencil atau kurang mampu mendapatkan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Yang kedua ada peningkatan kualitas guru seperti memberikan pelatihan kompetensi, kualifikasi, dan dukungan untuk pengembangan profesional berkelanjutan. Yang ketiga ada pemerataan akses pendidikan seperti pemberian beasiswa, program subsidi, pemerataan fasilitas fisik dan digital. Yang terakhir ada reformasi kurikulum dan asesmen. Fokusnya pada kompetensi nyata seperti literasi, numerasi, maupun karakter. Evaluasi yang sesuai, fleksibilitas dalam penerapan di tiap sekolah, dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk implementasi kebijakan pendidikan baru, termasuk kurikulum Merdeka, yaitu ada evaluasi dan refleksi secara rutin terhadap pelaksanaan.